Kisi-kisi soal nomor 16, gelombang stasioner bergerak dengan persamaan gelombang Y sama dengan 4 cos 5 pi X sin 10 pi T meter. Jarak antara perut dan simpul yang terdekat adalah titik-titik meter. Nah, kita harus paham bahwa jarak perut simpul yang berdekatan itu sama dengan 1/4 lambda. Sehingga kalau misalkan kita disuruh mencari besarnya jarak perut simpul yang berdekatan, maka kita harus terlebih dahulu mencari lambdanya. Dalam persamaan Y sama dengan 4 cos 5 pi X sin 10 pi T, itu secara umum kalau kita tuliskan dalam persamaan umumnya, nilai K itu sama dengan 5 pi. Sehingga dengan memasukkan bahwa K sama dengan 2 pi per lambda, itu sama dengan 5 pi, kita dapatkan lambdanya 0,4 meter. Dengan lambda 0,4 meter ini, maka jarak simpul dan perut yang berdekatan sama dengan 0,1 meter. Kisi-kisi soal nomor 17. Pada sebuah percobaan gelombang transversal, didapatkan bahwa kerapatan tali sepanjang 1 meter adalah 0,04 kg per meter. Tali tersebut ditegangkan dengan gaya 25 Newton. Jarak perut terdekat dari ujung pantul teramati 50 cm. Periode gelombang yang dihasilkan adalah titik-titik. Nah, kita tahu bahwa jarak perut simpul yang berdekatan adalah 1/4 lambda. Kita gunakan jarak perut simpul yang berdekatan karena pada di ujungnya itu terjadi simpul. Sehingga kalau yang ditanyakan jarak perut, berarti itu adalah perut terdekat dengan simpul, yaitu 1/4 lambda. Kalau kita ketahui bahwa 1/4 lambda itu adalah 50 cm, maka lambdanya adalah 2 meter. Kita disuruh mencari periode, di mana periode sama dengan lambda dibagi V, kecepatan. Kita terlebih dahulu menghitung besarnya kecepatan atau V sama dengan akar F per mu, di mana F adalah tegangan tali 25 Newton dan mu adalah kerapatan tali, di mana nanti nilainya 0,04 kg per meter. Didapatkan bahwa kecepatan rambat gelombangnya adalah 25, sehingga T atau periode sama dengan 2 dibagi 25, hasilnya 0,08 sekon. Kisi-kisi soal nomor 18. Sebuah percobaan resonansi menggunakan garpu tala yang digetarkan pada ujung tabung berisi air. Frekuensi garpu tala 500 Hz, jika rambat bunyi di udara 350 meter per sekon, maka jarak minimum antara permukaan air dengan ujung tabung agar terjadi resonansi adalah titik-titik. Resonansi pertama terjadi saat nada dasar, di mana jarak permukaan air dengan ujung tabung adalah 1/4 lambda, sehingga kita harus mencari dulu besarnya lambda. Lambda sama dengan V per F, di mana dalam soal V-nya adalah 350 dan frekuensinya adalah 500. Maka di sini didapatkan nilai dari lambda sama dengan 0,7 meter. Selanjutnya kita mencari jarak antara permukaan air dengan ujung. Berarti 1/4 lambda, maka 1/4 kalikan 0,7 hasilnya 17,5 cm. Kisi-kisi soal nomor 19. Pada percobaan interferensi celah ganda, jarak antar celah adalah 4 mm. Jarak antar celah ke layar adalah 2 meter. Jarak antara terang ke satu dengan terang pusat adalah 0,8 mm. Maka panjang gelombang yang dihasilkan adalah titik-titik. Persamaan umum dari interferensi celah ganda atau interferensi yang adalah D kalikan Y per L sama dengan N kali lambda, di mana D adalah jarak antar celah, Y adalah jarak terang ke N dari terang pusat, L adalah jarak celah ke layar, N itu orde, sementara lambda adalah panjang gelombang. Dalam soal diketahui bahwa jarak antara terang ke satu dengan terang pusat, berarti ini adalah orde 1, sehingga N-nya diganti dengan 1. Kemudian kita disuruh mencari besarnya lambda. Lambda sama dengan D kalikan Y per N dikalikan L. Berarti lambda sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3, 4 mm kita jadikan meter, kemudian dikalikan dengan jarak antara terang satu ke terang pusat 0,8 mm, kita jadikan meter, berarti 8 kali 10 pangkat min 4, dibagi dengan ordenya 1, sementara jarak antara celah ke layar 2. Nanti didapatkan lambda atau panjang gelombang yang digunakan adalah 1600 nanometer. 1 nanometer itu sama dengan 10 pangkat min 9 meter. Kisi-kisi soal nomor 20, sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif pada mikroskop adalah titik-titik. Pada saat menggunakan mikroskop, benda diletakkan di ruang 2, sehingga bayangan yang dihasilkan akan terbentuk pada ruang 3. Oleh karena itu,
Bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif memiliki sifat nyata terbalik diperbesar.